Setelah kembali ke keluarga kaya, Tuan Muda Jie takut pertunangannya yang seharusnya menjadi miliknya akan kembali kepadaku. Jadi dia terus-menerus memfitnahku di pesta pertunangan. Sampai objek pernikahan, Liu Ruyan, secara paksa dibawa kembali untuk memenuhi pertunangan mereka. Tapi dia tidak menyangka dia langsung mendatangiku. Menanyakan mengapa aku putus dengannya. Setidaknya beri aku alasan. Aku mengusap pelipisku dengan ekspresi tak berdaya. Apakah kamu benar-benar tidak tahu apa-apa? Tangan Liu Ruyan mencengkeram bahuku lebih erat. Hampir berteriak. Baru bangun tidur, semuanya sudah berubah. Pacar tiba-tiba mencampakkanku. Sama sekali tidak memikirkan perasaanku. Kalau begitu, beri aku alasan. Apa yang salah? Kamu ingin sekali mencampakkanku. Suara Liu Ruyan terdengar ragu. Apakah aku tidak merawatmu dengan baik dalam 3 kali makan sehari? Atau apakah kita jarang berkencan? Atau apakah aku tidak membuatmu cukup bodoh? Jangan bilang. Hanya karena aku tidak berani menemanimu menonton film horor. Hal kecil ini mencampakkanku. Jika memang karena ini, hari ini aku akan menonton puluhan film hantu sekaligus. Melihat penampilan Liu Ruyan, semua orang tercengang. Dewi yang dingin dan sombong dalam rumor itu sekarang malah terlihat sedih. Matanya memohon pelukan dari pria. Memikirkan hanya dicampakkan sepihak. Liu Ruyan merasa seperti di surga. Mengirim pesan tidak dijawab. Telepon juga tidak diangkat. Orang itu juga menghilang. Bahkan Hong Jie tidak terlihat. Selain ramuan kesayanganku, tidak ada apa-apa di halaman. Semuanya sudah dikosongkan. Dia segera menggunakan berbagai koneksi untuk mencariku. Setelah susah payah menemukan bahwa aku pergi ke medan perang. Ternyata kemarin dia mengirim pesan dan baru menyadarinya. Aku telah memblokirnya. Dia langsung melacak lokasiku. Dia bahkan tidak minum seteguk air untuk menemukanku. Aku memegangi dahiku dengan ekspresi tak berdaya. Apa yang sebenarnya dia bicarakan? Bukankah aku putus dengannya karena dia bodoh? Masih berharap padanya di atas panggung? KMU, dulu kamu yang meniduriku. Kamu bilang akan bertanggung jawab padaku. Sekarang kamu harus menemaniku. Bahkan jika kamu ingin menyingkirkanku, tidak ada jalan. Tidak ada. Liu Ruyan langsung terlihat seperti akan menggangguku. Aku benar-benar tidak sabar. Aku segera menendang Liu Ruyan. Jangan main-main. Selingkuh masih punya alasan, aku tidak akan menghakimimu. Itu karena kamu biasanya merawatku dan Hong Jie. Merawat kami dengan baik dalam 3 kali makan sehari. Pergi jauh dariku. Jangan ganggu aku lagi. Kemarahan Liu Ruyan langsung membara. Katakan padaku, di mana aku berselingkuh? Aku menghabiskan 24 jam sehari bersamamu. Kapan aku punya waktu untuk melakukan hal-hal itu? Aku bersandar pada gelas. Dengan tangan bersilang di depan dada. Tatapanku tertuju pada anjing gembala di atas panggung. Nona Liu, apakah Anda tidak ingin melihat tunangan Anda? Apa-apaan ini? Liu Ruyan mengarahkan pandangannya ke arahku. Tapi tidak melihat anjing gembala. Tapi malah melihat kakek nenek dan orang tuanya sendiri. Kilatan kebingungan melintas di mata Liu Ruyan. Kakek nenek, ayah, ibu. Mengapa kalian semua ada di sini? Liu Ruyan terdiam sejenak. Semua orang akhirnya menyadarinya. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Merasa baru saja mendengar sesuatu yang luar biasa. Kepala keluarga Liu yang terhormat ditiduri dan juga ditiduri. Mungkin karena Nona Liu. Wajah anjing gembala di atas panggung berubah hijau. Dia telah berusaha keras untuk mendapatkan pernikahan ini. Siapa yang mengira Liu Ruyan sebenarnya adalah mantan pacarku? Dan dicampakkan olehku. Orang yang selalu ingin dia dekati adalah orang yang tidak kumau. Mengapa MU yang Kuan menarik napas dalam-dalam? Memaksa diri untuk tenang. Berpikir tidak masalah. Harus lebih murah hati. Apa yang tidak kumau? Baginya adalah harta karun. Selama dia bisa menikahi Liu Ruyan. Tidak peduli siapa mantan pacarnya. Dia hanya mengakui Liu Ruyan.
MU Yang Kuan menghela napas panjang. Sambil tersenyum berjalan menuju Liu Ruyan. Ruyan, akhirnya kamu datang. Upacara akan segera dimulai. Akan buruk jika menunda prosesnya. Setelah MU Yang Kuan selesai berbicara, dia sengaja melirikku. Adikku sangat berharap melihat kita menikah. Kemarin sudah memberikan restu sebelumnya, kan? Alis Liu Ruyan sudah berkerut bahkan sebelum adiknya lahir. Kamu siapa? MU Yang Kuan masih memasang senyum standar. Aku bertanya pada Liu Ruyan dengan ekspresi dingin. Wajahnya sedingin es. Sama sekali tidak memberi muka. Kamu melihat mataku. Hua Luo segera menatapku dengan tatapan haus darah. Aku baru saja akan membuka mulut. Tapi Liu Ruyan menghentikanku, jangan bergerak. Aku senang. Orang-orang di tempat kejadian saling memandang. Benar saja, temperamen Nona Liu masih sangat buruk. Hanya akan lebih lembut saat menghadapi MU Ge. MU Yang Kuan berpura-pura terluka. Ruyan, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu padaku? Aku adalah tunanganmu yang ditetapkan langsung oleh nenekmu. Alis Liu Ruyan kembali berkerut. Tunangan? Kamu pantas menyandang gelar itu? Sesepuh keluarga Liu. Dan Nyonya MU baru menyadarinya. Nyonya Liu langsung maju. Menepuk punggung Liu Ruyan dengan tamparan. Gadis bau, kenapa kamu bicara seperti itu? Kamu terlihat sangat buruk. Jelaskan padaku. Kapan aku punya tunangan? Liu Ruyan menarik kursi. Duduk dengan santai. Dengan nada santai dan sedikit ejekan. Tiba-tiba dicampakkan oleh pacar. Sialnya, aku juga punya tunangan. Pantas saja aku ingin putus dengannya. Hanya karena kebencian ini. Pertunangan itu aku dan kakek nenekmu yang menetapkan, MU Yang Kuan. Nyonya Liu baru saja akan menjelaskan. Liu Ruyan dengan ekspresi tidak sabar langsung memotongnya dan membatalkan pernikahan. Wajah MU Yang Kuan langsung memucat. Orang tua segera membujuk, bagaimana bisa membatalkan pernikahan. Kerabat kedua keluarga datang hari ini. Jika dibatalkan, bagaimana MU Yang Kuan akan bergaul di masa depan? Nyonya Liu mengerti nama belakang cucunya. Aku tersenyum dengan makna yang dalam, sebenarnya. Tunanganmu yang seharusnya adalah MU Ge. Aku baru saja berpikir, karena kalian berdua dulu adalah sepasang kekasih. Maka tukar saja. Harus mencari yang membuatmu puas, bukan? Karena sudah diputuskan, maka batalkan saja. Tubuh Liu Ruyan menegang. Kemudian dia menarikku dan menarikku ke atas panggung. Menemukan bahwa tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bereaksi. Sialnya, itu bukan aku. Di pesta pertunangan. Apa yang kalian lakukan? Suasana menjadi halus. Mata semua orang tertuju pada MU Yang Kuan. Di bawah tatapan semua orang. Ingin sekali menemukan tempat untuk bersembunyi. Tunangannya tidak hanya ingin membatalkan pernikahan. Tetapi juga bertunangan dengan pria lain di tempat. Apakah ini masih memungkinkan bagi orang untuk hidup? Mata MU Yang Kuan berkaca-kaca. Menarik tangan MU dan menangis. Nona Liu dan KMU akan menikah. Apa yang harus aku lakukan? Kamu tahu. Aku menyukainya sejak kecil. Aku menggantikan identitas adikku. Aku berhutang padanya selama bertahun-tahun ini. Tapi Nona Liu adalah wanita yang paling aku sukai. MU merasa sangat kasihan pada tangisan MU Yang Kuan. Dia menyeka air mata dari wajah MU Yang Kuan. Dengan lembut menghibur, jangan khawatir. Itu milikmu, orang lain tidak bisa merebutnya. Setelah selesai berbicara, MU langsung maju selangkah. Dengan wajah dingin, dia bertanya pada KMU, apakah kamu sudah cukup? Dulu kamu dan Yang Kuan salah lapor, itu bukan salahnya. Kenapa kamu selalu menyalahkannya? Kemarin di rumah juga memukulnya. Juga ingin merebut tunangannya. Balas dendammu terlalu berat, bukan? Aku baru saja mengangkat kaki ingin menendang Liu Ruyan. Akibatnya terganggu oleh kata-kata MU. Kaki berada di udara. Ketika aku menurunkan kakiku. Berbalik dan menatap dingin kakak MU. Ekspresi MU Xiaobi menatapnya dengan suram. Dengan suara lembut,
Dia mengatakan padaku. Aku sudah mengingatkanmu sejak lama. Jangan cari masalah dengan Xiao Kuan. Sepertinya kamu sama sekali tidak peduli. KMU. Jangan berpikir bahwa karena ada nenek yang mendukungmu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pernikahan ini kamu sendiri yang tidak mau. Namun, di bawah tatapan semua orang. Merusak reputasi Xiao Kuan. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bertindak kejam. MU Xiaobi dengan wajah datar dan tanpa ekspresi memberimu dua pilihan. Putus hubungan dengan Liu Ruyan dan minta maaf kepada Xiao Kuan. Atau aku akan segera menyuruh orang untuk mengusirmu. Aku langsung senang. Berpikir sudah lama tidak mendengar ancaman yang begitu konyol. Aku baru saja akan berjalan ke arah MU Xiaobi. Tapi Liu Ruyan melangkah maju lebih dulu. Dia berdiri di depan MU Xiaobi. Dengan santai memainkan cincin yang kuberikan padanya. Apakah kamu mengancamnya? MU Xiaobi mengangkat kepalanya. Tanpa rasa takut menghadapi aura Liu Ruyan. Liu Ruyan, aku tidak peduli bagaimana masa lalu kamu dan KMU. Singkatnya, sekarang kamu adalah tunangan Xiao Kuan. Harus segera putus dengannya. MU Xiaobi melirikku dengan dingin. Jika kamu ingin mengatakan ancaman. Itu adalah ancaman. Jika kamu terus mengganggu. Aku akan langsung mengusirnya dari MU Jia. Setelah selesai berbicara. Terdengar suara, krek. Liu Ruyan langsung bertindak. Tidak ada yang melihat bagaimana Liu Ruyan bertindak. Ketika semua orang menyadarinya. Tangan MU Xiaobi sudah patah. Semua orang belum pulih dari keterkejutan. Detik berikutnya MU Xiaobi ditendang oleh Liu Ruyan. Ke pintu masuk hotel. Kekuatan tendangan ini sangat menakutkan. MU Xiaobi langsung muntah darah. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Tempat kejadian belum sempat tenang. Liu Ruyan juga mengambil kursi. Menuju MU Xiaobi. MU Xiaobi ditendang hingga tersungkur. Tidak bisa bangkit. Dia mengangkat kepalanya. Dan melihat Liu Ruyan memegang kursi. Perlahan berjalan ke arahnya. MU Xiaobi dengan susah payah mencoba mundur. Tapi dia mundur selangkah, Liu Ruyan juga mengikuti selangkah. Di belakangnya adalah pintu. Pintu tertutup rapat. MU Xiaobi sama sekali tidak punya jalan untuk mundur. Apa yang ingin kamu lakukan? MU Xiaobi mati-matian mencoba bangkit. Tapi dia menemukan bahwa dia tidak punya kekuatan. Dengan cemas mengancamku, aku beritahu kamu. Nenekku dan nenekmu adalah sahabat terbaik. Apakah kamu tidak takut karena kita berdua akan bertengkar? Nyonya Liu dan Nyonya MU mendengar ini. Saling memandang. Kemudian mereka secara bersamaan memalingkan pandangan mereka. Pertengkaran tidak mungkin terjadi. Bahkan jika Liu Ruyan sekarang membersihkan seluruh keluarga MU. Bahkan jika mereka dipenjara, mereka tidak akan bermusuhan. Tidak ada yang tahu seberapa kuat hubungan mereka. Liu Ruyan berdiri di depan MU Xiaobi. Satu tangan di saku. Satu tangan lagi memegang kursi. Wajahnya dipenuhi hawa dingin. Nada bicaranya sedingin es. Berani menggertak priaku. Kamu benar-benar berani. Boom. Liu Ruyan sama sekali tidak memberi MU Xiaobi kesempatan untuk berbicara. Mengambil kursi dan menghantam kakinya. Seluruh aula perjamuan seketika dirobek oleh teriakan yang memilukan. Liu Ruyan mengeluarkan tisu basah dari sakunya. Dengan santai menyeka. Hal yang memegang kursi. Kemudian dia menarik orang terdekat di sekitarnya. Dengan nada tenang yang mengerikan, apakah kamu punya uang tunai? Orang itu ditarik tiba-tiba oleh Liu Ruyan. Ketakutan setengah mati. Berpikir, di mana aku menyinggung wanita ini? Bagaimana api ini bisa membakar diriku? Sehingga ketika Liu Ruyan meminta uang, seluruh dirinya terkejut. Ketika dia sadar, yang terlihat adalah mata dingin dan menusuk Liu Ruyan. Ada, pria itu segera mengeluarkan 100.000 uang tunai dari tas kerjanya. Cukup. Liu Ruyan mengambil setumpuk uang itu. Langsung melemparkannya ke tubuh MU Xiaobi, biaya pengobatan.
Ucapan baru saja selesai. Dia melemparkan handuk basah yang baru saja ia gunakan untuk mengelap tangan ke wajah Mu Xiaobei. Ingat, jangan ganggu Liu Ruyanku. Jangan ganggu pria saya. Jika ada lain kali. Bedah rumah sakit Jiangcheng. Saya akan memesankan Anda tempat tidur VIP. Mu baru saja terkejut oleh aura Liu Ruyan. Baru sadar sekarang. Berteriak dan menerkam dinding. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah berteriak, dia menoleh dan memelototi pelayan di samping. Kenapa kalian semua tercengang? Cepat panggil ambulans dan kirim ke rumah sakit. Mu Xiaobi terlalu kesakitan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Dia dikirim ke rumah sakit dengan tergesa-gesa oleh semua orang. Mu tiba-tiba berdiri. Dengan marah bergegas ke depan Nyonya Liu untuk menuntut. Nyonya Liu. Hari ini, Anda harus memberikan penjelasan. Dulu, Anda bersikeras agar Yang Kuan dan Ruyan bertunangan. Sekarang dia baik-baik saja. Tidak hanya membatalkan pertunangan, tetapi juga memukuli putriku seperti ini. Apakah keluarga Liu melakukan sesuatu seperti ini? Diam. Nyonya Mu berteriak dengan dingin. Dia pantas dipukuli. Apa hubungannya dengan keluarga Liu? Saya harus mengatakan bahwa Ruyan dipukuli dengan baik. Mu menatap Nyonya Mu dengan ekspresi tidak percaya. Ah, Xiaobi adalah cucu Anda. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Anda tidak peduli jika dia dipukuli. Itu sudah cukup. Dan bahkan bersorak, justru karena dia adalah cucu saya. Tidak boleh melanggar aturan. Wajah Nyonya Mu menjadi dingin. Saya, wanita tua ini, masih di sini. Dia berani mengatakan akan mengusir Age. Kapan giliran keluarga Mu kita? Xiaobi yang berkuasa? Ibu Mu menyangkal dengan leher terangkat, Xiaobi tidak salah. Yang salah adalah Mu Ge. Karena dia dan Liu Ruyan adalah pasangan. Mengapa tidak mengatakannya lebih awal? Harus berpura-pura bermurah hati dan menyerahkan pernikahan itu kepada Yang Kuan. Karena Anda menyerah, Anda harus membatasi diri dari Liu Ruyan. Mu memelototi Wu, yang belum berbicara di atas panggung. Tapi dia baik-baik saja. Merampas tunangan Yang Kuan di depan umum. Di mana Yang Kuan harus meletakkan wajahnya? Xiaobi hanya mengkhawatirkan Yang Kuan. Tidak tahan melihat adiknya diperlakukan seperti ini. Membelanya. Apakah ada yang salah dengan itu? Nyonya Mu berkata dengan tegas, itu sangat salah. Age adalah adik laki-lakinya. Tapi dia membantu orang luar. Membantu orang luar. Mu melompat dengan marah. Anda sama sekali tidak masuk akal. Mu baru kembali selama beberapa hari. Berapa tahun Yang Kuan berada di rumah kita? Xiaobi tumbuh bersama Yang Kuan. Ada apa dengan sedikit bias emosional terhadapnya? Liu Ruyan melirik Mu dengan acuh tak acuh. Kaki membentuk lengkungan, sepertinya saya mengerti. Ternyata pacar saya adalah putra sah keluarga Mu. Dan kalian tidak menyukainya. Kaki saya tiba-tiba menjadi sedikit di luar kendali. Saya benar-benar ingin menendangnya. Pacar apa? Jelas mantan pacar. Mu meraung dalam hati. Kenapa dia harus datang kembali? Untuk merebut instrumen Yang Kuan. Tapi dia tidak berani berteriak. Karena takut Liu Ruyan si gila akan menyerang lagi. Yang Kuan melihat bahwa ekspresi Liu Ruyan tidak benar. Takut dia akan melakukan sesuatu. Cepat tenangkan suasana, Ruyan. Anda salah paham. Kami tidak membenci Age. Dia baru saja kembali dan masih sedikit asing bagi kami. Jangan salahkan kakakku. Dia hanya membela saya. Yang Kuan menatap adikku lagi. Jika saya tahu Anda adalah pacarnya sebelumnya, saya tidak akan pernah menyetujui pernikahan ini. Ini benar-benar bukan niat saya untuk membuat keributan seperti ini. Ruyan bahkan tidak mau menatapnya. Saya sudah memperingatkan Anda. Jangan berkeliaran di depanku jika kamu jelek. Senyum di wajah Yang Kuan memudar. Tetapi harus mempertahankan kemunafikan itu. Dia kemudian berjalan ke arah saya. Berpura-pura ramah, maafkan saya, adikku. Saya tidak tahu sebelumnya, jadi saya menyetujui pernikahan itu.
Karena Anda dan Ruyan saling mencintai. Kakak akan menyerahkan pernikahan ini kepada Anda. Saya meliriknya dengan dingin. Anda pikir Anda siapa? Apakah saya membutuhkanmu? Barang-barang yang disukai Age saya tidak pernah meleset. Orang lain harus mempertimbangkan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Liu Ruyan berdiri di depanku sambil berbicara. Tatapan menyapu seluruh penonton. Akhirnya tertuju pada keluarga MU. Karena keluarga MU tidak dapat menerima Age, maka putuskan hubungan. Saya, Liu Ruyan, akan mendukung orang saya. Wajah MU menjadi hijau. Liu Ruyan secara terbuka menginjak-injak wajah keluarga MU. Menginjak-injaknya di tanah. Wajah yang Kuan menjadi pucat dan kemudian putih. Akhirnya, dia hanya bisa memaksakan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Wajah Nyonya MU menjadi muram. Menatap Liu Ruyan. Cucu keluarga MU, saya tidak membutuhkan Anda untuk mendukungnya. Selain itu, dia belum menyetujui pernikahan ini. Liu Ruyan berbalik. Matanya melembut dan menatapku, jangan membuat masalah. Saya benar-benar tidak terpengaruh. Kita sudah bertunangan. Lebih baik kita putuskan hari ini. Saya menatapnya tanpa ekspresi. Tepat ketika Liu Ruyan penuh harapan. Tiba-tiba menendangnya, pergi. Kuda yang baik tidak memakan rumput yang berbalik. Setelah selesai, saya pergi tanpa melihat ke belakang. Liu Ruyan menghentakkan kakinya dengan marah dan mengejarku. Kami berdua menghilang di pintu satu demi satu. Hanya menyisakan seluruh aula perjamuan. Saling memandang dengan mata terbelalak. Nyonya Liu terbatuk. Wajahnya agak malu. Nona. Memang benar bahwa keluarga Liu kami salah hari ini. Saya benar-benar tidak tahu. Gadis Ruyan itu sudah lama mengenal Age. Kalau tidak, hal seperti itu tidak akan terjadi. Nyonya MU menghela nafas dalam-dalam. Ini juga tidak bisa disalahkan. Bahkan saya tidak tahu. Kemarin, ketika Age mendengar nama Liu Ruyan, reaksinya seperti dewa wabah. Ternyata kesucian ada di sini. Jangan salahkan Anda, Nyonya MU melambaikan tangannya. Tapi saya pikir kita harus menunda pernikahan ini dulu. Anak Age jelas tidak senang. Kita tidak bisa memaksa orang. Saya akhirnya menemukannya kembali. Saya tidak ingin dia menderita lagi. Saya mengerti. Nyonya Liu memegang tangannya, pernikahan tidak akan disebutkan. Biarkan anak-anak melihat sendiri. Jika anak Age ini berubah pikiran suatu hari nanti, kita bisa berdiskusi lagi nanti. Kedua wanita tua itu berbicara dan tertawa. Seolah-olah lelucon tadi tidak berdampak pada mereka. Sama sekali tidak berpengaruh. Wajah MU dan Yang Kuan tidak bisa diterima. Ibu dan anak itu merasa kehilangan muka. Mereka bahkan tidak repot-repot menyapa Nyonya Liu. Mereka menarik Yang Kuan dan pergi dengan malu-malu. Kerabat dari keluarga MU saling memandang. Merasa canggung untuk tinggal lebih lama lagi. Mereka semua menemukan alasan untuk pergi. Hanya 3 MU Zen yang melihat dari kedatangan Liu Ruyan. Sampai menanyakan alasan perpisahan saya. Mulut mereka terbuka menjadi bentuk O. Tidak pernah menutup. Sampai semua tamu pergi. Nyonya MU menampar dahinya. Dia baru tersadar. Dia langsung berseru, "Ya Tuhan! Adikku ini terlalu hebat." Tidak hanya berani memutuskan hubungan dengan Liu Ruyan, juga langsung menendang. Operasi ini sangat luar biasa. Nyonya MU memutar matanya ke arahnya dengan marah. Apakah Anda masih punya muka untuk mengatakan itu? Ketika Age diintimidasi tadi, Anda meringkuk seperti burung puyuh. Kenapa saya tidak melihat Anda melindunginya? MU Zhenjian menggaruk kepalanya dengan malu. Bukankah pemandangannya terlalu mengejutkan? Saya tidak bereaksi untuk sementara waktu. Tepat setelah MU Zhenjian selesai berbicara, tiba-tiba berdiri, buruk. Wanita Liu Ruyan itu gila. Adikku tidak menghormatinya. Dia tidak akan memukulinya, kan? Saya harus segera menyelamatkan adik saya. Sebelum kata-kata itu selesai, MU Zhenjian bergegas keluar seperti angin topan. MU Zhenjian menerobos beberapa lampu merah di sepanjang jalan.
Karena takut saya akan diurus oleh Liu Ruyan. Tapi dia tidak melihat satu orang pun setelah mengejar begitu lama. Dia hanya bisa kembali ke rumah MU untuk melihat situasinya. Siapa tahu, begitu dia memasuki halaman rumah MU. Dia melihat nilai itu. Sepeda motor kelas atas seharga 5 juta. Mata MU Zhenjian langsung lurus. Seperti orang desa. Berputar-putar di sekitar sepeda motor beberapa kali. Tangan menggantung di udara. Ingin menyentuh tetapi takut merusaknya. Ini adalah kendaraan yang dia impikan. Hanya 3 unit di seluruh dunia. Salah satunya ada di tangan seorang tokoh terkemuka di negara itu. Kendaraan dewa ini jarang muncul. Sekarang ada di halaman rumahnya sendiri. Ya Tuhan, jika dia bisa mengendarainya sekali. Saya khawatir dia akan tertawa seperti babi bahkan dalam mimpinya. Hanya di MU. Ketika Zhenjian menatap sepeda motor dengan mata berbinar dan air liur menetes. Saya keluar dari rumah. Berbicara dengan ringan, suka kepala MU Zhenjian. Mengangguk seperti bawang putih yang ditumbuk. Aku sangat menyukainya, aku terkekeh pelan. Melemparkan kunci padanya. Menggoyangkan dagu ke arah sepeda motor di halaman, untukmu. Mata MU Zhenjian hampir keluar. Menatapku dengan tak percaya. Suara yang bersemangat bergetar, ini mobilmu? Jangan salahkan dia karena tidak tahu. Langit sudah gelap pada malam saya kembali. Mobil itu langsung masuk ke garasi. Sebenarnya, saya juga datang ke pesta pertunangan ini dengan mengendarainya. Tapi saya tidak pergi dengan keluarga MU. Adalah yang terakhir. Jadi, kecuali Licia. Tidak ada seorang pun di keluarga MU yang pernah melihat saya mengendarai mobil ini. Liu Ruyan mengirimnya. Pikiran pertama MU Zhenjian adalah, mobil ini dikirim oleh Liu Ruyan. Saya sedikit terdiam dan meremas pelipis saya. MU Zhenjian malah menunjukkan ekspresi yang saya mengerti. Barang-barang Liu Ruyan. Bukankah itu milikmu? 3 tanda tanya muncul di dahi saya. MU Zhenjian mendekat dengan gembira. Menggosok tangannya dan tersenyum. Bisakah saya mencobanya? Dia sama sekali tidak menganggap serius kata-kata saya. Dalam hatinya, dia memutuskan bahwa mobil ini adalah hadiah dari Liu Ruyan. Di matanya, apa yang terjadi hari ini antara saya dan Liu Ruyan? Murni hanya pasangan yang bertengkar. Mungkin mereka akan berbaikan suatu hari nanti. Jika Liu Ruyan tahu bahwa saya memberikan mobilnya kepada orang lain. Berikan kepada orang lain. Wanita gila itu tidak akan marah. Lupakan saja. Akan sempurna untuk mengendarainya sekali dalam hidup ini. Untukmu, kendarai sesukamu. Merentangkan tangannya. Ekspresi tak berdaya. MU Zhenjian segera mencoba menggambar, benar-benar dikirim. Ini 5 juta. Tidak tahu berapa banyak 5 juta di rekening bank. Saya belum pernah menghitungnya. Lagi pula, saya tidak bisa menghitungnya. Apakah Anda berbicara seperti manusia? 5 juta banyak, keluarga MU kaya. Memiliki 5 juta tidak berarti bisa menghabiskannya seperti 5 yuan. Dia akan membuat siapa marah? Memang, berbeda jika dimanjakan oleh wanita kaya. Adiknya ini masih sama seperti saat kecil. Sedikit bodoh, saya melihat waktu. Mengerutkan kening, kunci mobil berikan padaku, jemput seseorang. MU Zhenjian akhirnya memastikan bahwa saya tidak bercanda. Dengan ragu bertanya, apakah Anda benar-benar ingin mengendarai mobil jelek saya? Mobil saya hanya 200.000. Saya melirik rak kayu yang diparkir di pintu. Satu-satunya mobil yang tidak berharga memang sangat jelek. Tidak masalah. Kendarai sekali saja. Besok saya akan meminta seseorang untuk mengirimkan satu lagi. MU Zhenjian terkejut. Apa yang baru saja dia dengar? Dia memiliki lebih dari 1 sepeda motor? Bukankah ini tempat dewa? Sepeda motor yang dia impikan tidak bisa didapatkan. Dia sebenarnya punya 2. Dan dengarkan nada bicaranya. Untuk mendapatkan sepeda motor. Sama seperti membeli kubis di pasar. Mudah didapatkan. Bukankah dia dibesarkan oleh wanita di klub malam? Apakah wanita klub malam menghasilkan begitu banyak uang?
Lain kali dia harus bertanya kepada wanita klub malam apakah mereka membutuhkan pria. Ini juga menghasilkan banyak uang. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ambil kunci mobil dan pergi. Tetapi saya tidak menyangka, baru saja sampai di pintu. Keluarga MU semuanya kembali. Melihat ibu mertua saya. Amarah yang telah ditahan sepanjang jalan tiba-tiba meledak. MU, kamu bajingan. Hari ini saya harus mengajari Anda bagaimana menjadi manusia. Ibu mertua mengangkat tangannya dan memukul saya. Saya mengangkat kaki saya dan akan menendang. Tapi saya tidak menyangka MU Zhenjian lebih cepat dari saya. MU Zhenjian menarik tangan MU, lalu airnya meluap. Belum cukup gila di pesta. Lalu lari ke rumah untuk mengamuk lagi. Berani sentuh adikku? Coba saja. Plak. MU sudah menahan amarahnya sepanjang hari, belum juga tersalurkan. MU Zhenjian masih berani berbicara seperti itu padanya. Dia langsung naik pitam saat itu juga. Tamparan mendarat, bajingan keluarga MU. Kapan giliranmu berbicara? Kamu sama seperti MU. Sama-sama sampah yang tak berguna. Sejak dulu, saat kamu lahir, seharusnya aku sudah mencekikmu. Agar kamu tidak selalu bermusuhan denganku. Aku menyipitkan mata. Sedikit mengangkat kepala. Tatapan mata ke arah MU membawa sedikit niat membunuh. Sebelum aku bertindak, MU Zhenjian meraihku dan menggelengkan kepala. Kemudian dia menggigit bibirnya dan membatalkan. Mengatakan, seharusnya kau mencekikku. MU mengerutkan kening. Apa? MU Zhenjian mencibir dingin. Kenapa kau tidak mencekikku saat itu? Pukul aku sampai mati. Bukankah lebih baik jika kau pergi ke neraka selamanya? MU juga tidak akan dibawa pergi olehmu. Wajah MU berubah. Omong kosong apa yang kau bicarakan? MU Zhenjian mencibir. Perbuatan manusia, langit melihatnya. Jangan kira tidak ada yang tahu apa yang telah kau lakukan. Padahal kau seorang profesor. Tidakkah kau pernah berpikir bahwa kebohongan yang kau buat itu tidak masuk akal sama sekali? Diam. MU dengan dingin berkata, aku tidak ingin bicara denganmu sekarang. MU Zhenjian melangkah pergi. Hanya berjarak sepelemparan batu. Merasa bersalah, ekspresi MU sedikit tidak nyaman. Apa yang harus aku khawatirkan? Ya sudah, tetaplah keras kepala. MU Zhenjian tidak mau banyak bicara dengannya, tamparan tadi. Aku kurus. Tapi aku peringatkan kau, jangan lakukan apapun lagi pada adikku. Kalau tidak, aku. Hati-hati, kalau tidak rahasiamu bisa terbongkar. Sebelum MU berbicara. MU Zhenjian melanjutkan, tidak percaya, bisa dicoba. Aku ingin lihat. Demi seekor anjing gembala. Beranikah kau mempertaruhkan reputasimu sebagai profesor MU? Mata MU menatap tajam ke arah MU Zhenjian. Ada sedikit kebencian melintas, mengancamku. Sudahkah kau memikirkan konsekuensinya? Konsekuensi apa? MU Zhenjian mencibir. Kau yang mengurung aku dan adikku di ruangan gelap. Menggunakan setrum listrik, menggunakan cambuk. Atau memaksa kami memakan tikus mati. Semua konsekuensi ini sudah aku tanggung, bukan? Lalu katakan, apalagi yang tidak bisa aku tanggung? Aku melirik MU Zhenjian. Mengepalkan bibir, tidak berbicara. MU mengepalkan kedua tangan. Suasana menjadi tegang seperti ini. Setelah sekian lama, dia memelototi MU Zhenjian dengan tajam. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Berbalik dan pergi. Dia tidak berbicara. Karena tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak menyukai aku yang memiliki cacat kecerdasan ini. Dia ingin aku menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Tentang semua kebohongan yang dia buat setelah menyingkirkanku. Dia tahu ada banyak celah. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya di rumah. Tapi dia tidak peduli. Dia hanya ingin aku pergi dari rumah ini. Yang paling penting adalah MU melirik anjing gembala di sampingnya. Dia tidak mengizinkan siapapun merebut semua yang dimiliki anjing gembala itu. Setelah MU pergi. MU Zhen
menyentuh pipinya yang baru saja ditampar. Suaranya tidak menunjukkan emosi apapun. Kenapa kau menghentikanku? Kalau saja MU Zhenjian tidak menghentikanku. Aku benar-benar akan menendang MU keluar tadi. MU Zhenjian tersenyum pahit, bagaimanapun juga dia adalah ibu kita. Memukulnya itu mudah. Tapi kau tidak bisa menanggung konsekuensinya. Dia melihatku tumbuh dewasa. Sejak kecil sudah tahu temperamen burukku. Aku adalah orang yang tidak akan pernah mau rugi sedikit pun. Kalau saja dia tidak menghentikanku tadi, aku benar-benar akan memukul MU. Bukan karena khawatir MU dipukul. Tapi karena masyarakat ini menjunjung tinggi bakti sebagai yang utama. Tidak ada yang tahu apa yang telah dilakukan orang tua kita kepada kita. Tapi jika kita bertindak, memukul ibu kandung akan segera menyebar ke seluruh jaringan. Aku baru saja kembali. Dia tidak ingin aku membuat masalah, memarahi aku. Aku menggelengkan kepala, tidak berbicara. Aku tidak pernah peduli dengan reputasi omong kosong itu. Aku juga tidak berniat untuk kembali ke keluarga MU ini. Tapi Hong Jie entah kenapa menjadi gila. Bersikeras membantuku menemukan keluargaku. Fakta bahwa MU yang Kuan bukan anak kandung diketahui oleh keluarga MU. Hong Jie yang melakukannya. Juga Hong Jie yang mengirimkan DNA-ku. Laporan identifikasi dikirim ke keluarga MU. Kemudian keluarga MU datang secara alami. Awalnya menyalahkan Hong Jie. Tapi Hong Jie mengatakan bahwa selalu ada orang yang merindukanku. Jadi aku kembali. Keluarga MU demi nenek, demi kakak ketiga. Juga untuk membalas dendam pada MU. Jadi sejak awal, aku tidak berniat untuk berbelas kasihan pada MU. Ibu kandung, menggelikan. Orang seperti MU, mati pun pantas. Tapi, kakak ketiga dan nenek selalu ingin melindungiku dengan baik. Bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika MU Zhenjian menatapku sambil tersenyum, tidak bisa melakukan sesuatu. Tapi membiarkan ibu kita menderita sedikit kerugian, itu bisa. Aku mengangkat alis, MU Zhenjian mendekatiku. Lupa saat kecil dia memaksa kami makan air rebusan mati. Kau meludah di selangkangannya, aku terdiam. Hal bodoh yang dilakukan saat kecil, sekarang aku tidak bisa melakukannya. Sekarang aku bisa langsung bertindak, tidak akan banyak bicara. Tapi aku tidak bisa melakukannya tidak menghalangi orang lain untuk melakukannya. Aku menatap MU Zhenjian dengan seringai jahat. MU Zhenjian tersenyum puas, lihat saja. Semangat. Aku mendorongnya dengan serius dan pergi. Jangan katakan Nyonya MU di lantai 2 melihat punggungku pergi. Menampilkan senyum penuh kasih. Lalu menoleh ke kepala pelayan dan berkata, bantu aku masuk ke kamar. Kepala pelayan melihat ekspresi wanita tua itu. Sambil tersenyum berkata, sepertinya suasana hati Anda hari ini sangat baik. Tentu saja baik. Nyonya MU berkata. Aku awalnya berpikir bahwa anak itu di luar selama bertahun-tahun. Temperamennya telah hilang. Sekarang sepertinya dia lebih berani dari sebelumnya. Lebih baik seperti ini. Setelah ini, aku juga tidak akan khawatir dia diintimidasi oleh orang lain. Kepala pelayan tersenyum. Nyonya tua sangat baik pada tuan muda keempat. Tuan dan nona lain di rumah mungkin akan cemburu. Nyonya MU mendengus dingin. Aku memperlakukan setiap anak di rumah dengan sama. Hanya saja Age dibesarkan di sisiku sejak kecil. Aku memang sedikit lebih menyayanginya. Tapi juga Age lebih berbakti dan pengertian. Kau tidak boleh mengatakan bahwa aku pilih kasih. Ya. Kepala pelayan mengikuti kata-katanya, Anda paling adil. Faktanya, Nyonya tua memang sangat adil terhadap anak-anak di rumah. Tapi hanya terbatas pada cucu-cucu ini saat masih kecil. Setelah dewasa, dunia ini penuh dengan urusan. Hati wanita tua itu seperti cermin. Baik atau berhati berat. Nyonya tua memiliki timbangan. Nyonya MU berbicara dengan kepala pelayan. Lalu menutup ekspresinya, bagaimana penyelidikan tentang hal itu? Menyebutkan ini. Kepala pelayan juga tidak menemukan hasilnya. Sampai hari ini. Jalan Raya Jiangcheng. Jalan kecil provinsi. Semua desa di kota telah diperiksa.
Tidak ada petunjuk tentang MU Yang Kuan. Sedikit pun petunjuk tentang orang tua kandungnya. Langkah selanjutnya berencana pergi ke Lais untuk memeriksa. Nyonya MU mengambil tasbih di tangannya. Memutar tasbih dengan lembut, periksa dengan cermat. Jangan lepaskan sedikit pun petunjuk. Kepala pelayan ragu-ragu sejenak. Berkata, jika kita menemukan orang tuanya. Mengirim mereka pergi tentu saja harus mengirim mereka pergi. Nyonya MU melirik dengan dingin. Kepala pelayan berpikir aku sedikit kejam, bukan? Bagaimanapun juga. MU Yang Kuan sudah tinggal di rumah kita selama bertahun-tahun. Anda telah mengelola keluarga MU selama bertahun-tahun. Tidak mengatakan yang lain. Kemampuan untuk menilai orang sangat akurat. Pikiran tuan muda MU Yang Kuan. Sejak kecil sudah tertulis di wajahnya. Aku juga bisa melihat ini. Aku hanya ingin mengatakan, singkirkan dia. Mungkin sulit untuk menjelaskan kepada nyonya besar. Jari-jari nyonya MU yang memutar tasbih sedikit terhenti. Dia meletakkan tasbih. Suaranya mengungkapkan sedikit kedinginan. Dia harus memikirkan bagaimana cara memberikan penjelasan kepadaku terlebih dahulu. Kepala pelayan sedang berpikir. Apa maksudnya ini? Katamu, orang yang tidak ada hubungannya dengannya. Kenapa dia begitu memihak? Hanya karena kecerdasan tinggi yang konyol itu. Nyonya MU mencibir. IQ MU Yang Kuan juga hanya 150. Dibandingkan dengan IQ yang benar-benar tinggi. Sama sekali bukan apa-apa. Memang benar, IQ tuan muda ketiga adalah 180. Nyonya besar juga tidak terlalu menyukainya. Sebaliknya, untuk MU Yang Kuan, tuan muda disayangi seperti bola mata. Selama bertahun-tahun juga menghabiskan banyak biaya untuk membina dia. Kepala pelayan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika bukan karena kita. MU Yang Kuan dan Nyonya Besar telah melakukan tes DNA. Aku benar-benar mengira MU Yang Kuan adalah anak Nyonya Besar. Nyonya MU mencibir. Aku tidak pernah percaya pada kasih sayang yang tidak beralasan. Meng MU sangat memperlakukan MU Yang Kuan pasti ada alasannya. Adapun alasan ini, kita harus menyelidikinya sendiri. Seperti bagaimana dia menemukan MU Yang Kuan saat itu. Dan membawanya ke luar negeri kemana. Dan bagaimana cara melakukannya. Biarkan MU Yang Kuan meniru AG 7 atau 8 bagian. Kepala pelayan merasakan kemarahan Nyonya MU. Aku akan mengawasi hal-hal ini secara pribadi. Tenanglah. Kemarahan Nyonya MU sedikit mereda. Akhir-akhir ini perhatikan Sia-sini. Pernikahan MU Yang Kuan dan Liu Ruyan tidak berhasil. Aku khawatir dia akan melakukan sesuatu pada Age lagi. Di sisi lain, keluarga Liu. Orang tua dan Liu Ruyan masuk ke villa dengan wajah dingin. Di belakangnya mengikuti Liu Ruyan yang juga berwajah muram. Orang tua menoleh dan melirik Liu Ruyan. Wajah yang tegang sepanjang jalan tidak bisa lagi ditahan. Mendukung, tertawa, sayang. Aku benar-benar menyesal tidak mengambil gambar di pesta pertunangan. Tidak mengambil foto putrimu dengan ekspresi yang tidak berharga itu. Ibu Liu memandang Liu Ruyan sambil tersenyum. Lihat dia sekarang dengan ekspresi datar ini. Aku bahkan curiga apakah aku melahirkan sepasang anak kembar. Di depan MUG. Yang tidak berharga itu. Adalah putri lain yang aku sembunyikan. Liu Ruyan memutar matanya. Langsung berjalan ke sofa dan duduk. Berbicara dengan santai, parfumnya tidak mau lagi. Senyum di sudut mulut Ibu Liu langsung membeku. Lalu meraih lengan Liu Fu dan gemetar dengan manja. Suami, lihat dia, ayah Liu menepuk tangannya. Penuh lipstik. Berani dia tidak membelikannya untukmu. Aku akan memukulnya, pukul aku. Liu Ruyan menekuk bibirnya. Ayah, yakin bisa mengalahkan aku? Ekspresi Liu Fu sedikit malu. Bagaimana? Kau bahkan berani melakukan kekerasan padaku, ayahmu? Tapi anggur yang dibuat oleh Master Lin Kuan. Tidak tahu apakah bisa didapatkan. Gadis sialan ini masih seperti biasanya. Liu Fu baru berusia 50-an dan sudah pensiun dini. Setelah pensiun, dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan selain minum 2 teguk. Master Lin Kuan adalah pembuat anggur terkenal di dalam negeri. Harganya tidak bisa dibandingkan dengan anggur terkenal asing itu.
Tapi sangat enak. Sebelumnya Liu Ruyan memberinya 2 botol. Dia hanya berani minum seteguk kecil setiap hari. Bahkan jika dia minum sangat lambat. Beberapa waktu lalu juga sudah habis. Akhirnya, membujuk Liu Ruyan untuk membantunya mendapatkan beberapa botol lagi. Gadis sialan ini mengancamnya lagi. Liu Lao. Nyonya Liu dan Tuan Liu melihat penampilan Liu Ruyan yang mati itu. Enam memutar mata. Tidak tahu dia mengikuti siapa. Sepanjang hari dingin. Seolah-olah ada yang berutang padanya 8 juta. Jika dia selalu seperti ini, tidak apa-apa. Penampilannya yang tidak berharga di depan MUG. Mereka benar-benar merasa bahwa temperamen ini. Apakah hanya ketika menghadapi MUG akan mengganti jiwa? Nyonya Liu berjalan mendekat. Menendang kaki Liu Ruyan dan pergi. Setelah mengatakan itu, dia duduk di samping Liu Ruyan dan bertanya. Tapi apa sebenarnya yang terjadi dengan MUG itu? Menyebutkan MUG. Sudut mulut Liu Ruyan terangkat. Lebih sulit untuk ditekan daripada AK. Nyonya Liu tidak bisa melihatnya. Ibu Liu bahkan memalingkan wajahnya agar tidak marah. Setidaknya pacarmu, kenapa tidak membawanya kembali lebih awal? Harus membuat situasi menjadi tak terkendali. Untungnya hubungan aku dan Nyonya MU baik. Kalau tidak, mungkin tidak ada penjelasan. Nyonya Liu, dengan marah, menampar Liu Ruyan. Menamparnya. Apa yang kau lakukan setiap hari? Liu Ruyan duduk tegak. Dengan ekspresi serius, saya perlu mengingatkanmu. Kamu memutuskan pertunangan untukku tanpa persetujuanku. Itu melanggar hak hukumku. Dasar gadis bau. Sebelum Liu Ruyan selesai berbicara, Nyonya Liu menamparnya. Apa kau mau memasukkan aku ke penjara? Hukuman penjara 3 tahun bagi pelaku kejahatan berat. Liu Ruyan dengan tenang menjelaskan fakta. Nyonya Liu memelototinya. Bukankah ini salahmu? Sepanjang hari tidak di rumah. Ponselmu seperti orang sibuk. Tidak mengangkat telepon berapapun kali ditelepon. Kalau saja kau pulang sekali saja. Aku tidak akan terburu-buru menjodohkan Yang Kuan. Nyonya Liu menghela nafas. Tapi masalahnya sekarang adalah, kau ingin menikahi MUG, sepertinya sulit. Melihatnya hari ini, sepertinya dia tidak berniat bersamamu. Dan Nyonya MU sangat menyayangi MUG. Sangat menyayanginya. Dari nada bicaranya, sepertinya dia tidak ingin MUG menikahimu. Meskipun Nyonya Liu khawatir. Tapi dalam hatinya dia senang. Cucu perempuannya ini setiap hari selalu sombong. Memandang rendah orang lain. Sekarang akhirnya ada orang yang tahu dia. Tapi orang itu tidak tertarik padanya. Liu Ruyan meliriknya, kau mengusir suamiku. Pergi dan bujuk dia kembali. Nyonya Liu marah, omong kosong apa ini? Apa maksudnya aku mengusirnya untukmu? Bukankah kau yang sembarangan mencari pria untukku? Dia bisa salah paham aku berselingkuh. Liu Ruyan sakit kepala memikirkan hal ini. Entah bagaimana dituduh berselingkuh. Dia bahkan tidak punya tempat untuk menjelaskan. Aku sama sekali tidak peduli padanya. Semakin dia mengejar, aku langsung menghindar. Tapi dia tidak tega menyentuhku. Nyonya Liu tidak bisa berkata apa-apa. Sepertinya dia memang banyak berbuat buruk. Liu Ruyan berdiri. Kalian pergi cari cara untuk mendapatkan suamiku kembali. Kalau suami tidak kembali, kalian tidak akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Aku baru saja tiba di pintu Arcade. Dan melihat sesosok tubuh. Melesat keluar seperti angin. Xiao Mumu, aku merindukanmu. Begitu suara itu keluar, segera menarik perhatian banyak orang. Siapa yang berteriak? Guru Youlan. Ya Tuhan. Benar-benar Guru Youlan sendiri. Lebih cantik dari foto. Ya ampun. Orang-orang di bandara seperti orang gila. Mengejar Guru Youlan. Dan Guru Youlan, yang dikejar banyak orang. Saat ini kepalanya dipegang oleh MUG. Memikirkan kesedihan karena tidak bisa dipeluk lagi. Setelah mencoba beberapa kali dan gagal. Guru Youlan menghentakkan kakinya, Xiao Mumu, kau kejam. Sudah lama tidak bertemu,
Kenapa tidak boleh memeluk? MUG tidak menjawab. Guru Youlan cemberut. Dia juga tidak memaksa untuk memeluk MUG. Tepat pada saat ini, MUG mengulurkan tangan untuk mengambil koper Guru Youlan. Melirik ke belakangnya, memberi isyarat padanya untuk melihat ke belakang. Guru Youlan menoleh ke belakang dan melihat banyak orang membelalakan mata dan membuka mulut. Dengan ekspresi terkejut, melihat mereka. Selesai sudah, dilihat orang sisi yang tidak diketahui ini. Memikirkan hal ini, Guru Youlan buru-buru menarik MUG dan menghilang dari bandara. Suasana di dalam mobil hening. Dipecah oleh suara Guru Youlan yang menusuk. Xiao Mumu, kapan seleramu menjadi begitu buruk? Bagaimana kau bisa mengendarai mobil yang begitu jelek? Guru Youlan duduk di dalam mobil. MUG meliriknya dengan jijik. Mobil kakak ketigaku. Mungkin ini adalah barangnya yang paling berharga. Guru Youlan menarik kembali pandangan jijiknya. Karena mobil ini milik kakak ketigamu. Aku tidak akan merasa jijik lagi. Tapi, lain kali jangan menjemputku dengan mobil yang begitu jelek. Aku tidak terbiasa. MUG, kali ini kau akan tinggal berapa lama? Tunggu dan lihat saja. Bosan juga kalau pulang. Guru Youlan bersandar di sandaran kursi dengan suasana hati yang buruk. MUG menyadari suasana hati Guru Youlan yang buruk. Dia mengernyitkan dahi. Berantem lagi? Berantem lagi? Guru Youlan berteriak. Hanya aku yang melawan mereka sendirian. Mereka ingin melawanku? Latihan lagi beberapa tahun lagi. MUG menyeringai, kalau bisa menang, tidak masalah. Kalau tidak bisa menang, ada aku yang menjamin. Aku tahu Xiao MU. MU yang terbaik padaku. Guru Youlan memeluk lengan MUG. Menggosokkan dirinya padanya. MUG tersenyum. Matanya penuh kasih sayang. Nama asli Guru Youlan adalah Chu Youlan. Putri dari keluarga Chu di Haicheng. Awalnya, mereka berdua tidak memiliki hubungan apapun. Sekarang hubungan mereka begitu dekat. Itu semua karena perkelahian mereka berdua beberapa tahun yang lalu. Seorang wanita di klub malam Haicheng diintimidasi. Chu Youlan membela wanita itu. Ketika MUG datang, dia tidak melihat orang yang menggertak wanita di klub malam. Hanya melihat Chu Youlan mengambil setumpuk uang kertas dan melemparkannya ke wanita itu. Dengan ekspresi jijik, menyuruhnya untuk mengganti pakaian. Dia merasa itu sial. MUG mengira Chu Youlan sedang membuat masalah. Memukulinya. Chu Youlan tidak bisa mengalahkannya. Duduk di tanah dan menangis tersedu-sedu. Merengek bahwa dia membantu orang tetapi malah dipukuli. Sangat sedih. MUG merasa bersalah. Mengundang Chu Youlan untuk minum dan meminta maaf. Sangat ajaib. Mereka berdua, yang tidak memiliki hubungan apapun, menjadi teman baik. MUG mengendarai mobil ke tempat tinggal Chu Youlan di Jiangcheng. Kenapa kau tidak membiarkanku tinggal di rumahmu? Tempat jelek ini tidak ada kehidupan. Tidak nyaman di rumahku. MUG mengetuk dahinya. Aku akan datang menemanimu jika ada waktu. Chu Youlan baru senang, kalau begitu temani aku bermain beberapa hari ini. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Hanya ingin bersamamu. MUG adalah Pei. Chu Youlan kembali setelah makan malam. Ketika dia tiba di rumah MU, semua orang belum makan, menunggu dia. Begitu melihat MUG, kemarahan Xia Xining muncul. Tidak punya tata krama? Baru pulang sudah pergi lagi. Membuat seluruh keluarga menunggumu makan? Kau mengikuti wanita di klub malam itu? Tidak belajar tata krama yang baik? Setidaknya harus tahu aturan, kan? Ini adalah aturan yang aku ajarkan padamu sejak kecil. Xia Xining mungkin kesal dengan MUG selama beberapa hari terakhir. Tidak memperhatikan celah dalam kata-katanya tadi. Dia mengklaim kepada keluarga MU bahwa MUG dan MU yang semuanya adalah anak yang tertukar. Tapi dia mengajari MUG aturan. Orang-orang di keluarga MU semua pintar. Tapi mereka hanya saling memandang.
Tidak mengungkap kebohongannya. Nyonya MU mengerutkan wajahnya. Hendak menegur Xia Xining. Lalu MU berkata, dia lebih baik daripada dirimu. Setidaknya aku terlantar di jalanan, hanya bisa bertahan dengan memungut makanan dari tempat sampah. Ketika aku bertahan hidup, dia akan memberiku makan, akan menyekolahkanku, akan melindungiku ketika pria-pria itu berniat buruk padaku. Melindungiku. Dan kau. MU menatap Xia Xining sambil tersenyum. Jika aturan yang kau katakan adalah berteriak dan mengamuk di depan umum kepada orang yang lebih tua. Memaksa putra kandungnya yang baru berusia 6 tahun memakan tikus mati. Dan memanggil putra kandungnya dengan sebutan, bajingan kecil, sesuka hati. Maka tata kramamu memang sangat baik. Ini mungkin adalah ucapan terbanyak yang diucapkan MU sejak kembali ke keluarga MU. Tapi merendahkan dan mengejek Xia Xining di mana-mana. Merendahkan dan mengejek Xia Xining di mana-mana. Penghinaan dan ejekannya terhadap Xia Xining tersembunyi di antara kata-kata. Xia Xining adalah seorang profesor. Tentu saja dia mengerti kata-katanya ini. Dia langsung marah dan berdiri sambil membanting meja. MU mengorek telinganya, Profesor Xia. Mana aturanmu? Wajah Xia Xining berubah. Api di sisi kanan tidak bisa naik atau turun. Nyonya MU dan MU Zhenjian melihatnya merasa sangat nyaman. Memang, orang seperti Xia Xining harus diurus oleh MU. Lihatlah wajah yang marah itu, sebentar hijau, sebentar ungu. Seperti palet warna. Membuat Nyonya MU lebih merasa kasihan pada MU. Dia tidak menyangka bahwa MU telah menjalani tahun-tahun yang begitu buruk. Cucu kesayangannya yang dia sayangi sebenarnya perlu pergi ke tempat sampah untuk mengambil makanan. Untuk bisa bertahan hidup. Kalau saja bukan karena Hong Jie, MU mungkin sudah tidak ada di dunia ini lagi, kan? Memikirkan hal ini, Nyonya MU semakin bersyukur kepada Hong Jie. Dia harus mencari kesempatan untuk berterima kasih kepada Hong Jie. MU, kau tidak perlu memiliki permusuhan yang begitu besar terhadap ibumu. Karena kau tidak berada di sisinya selama bertahun-tahun. Dia hanya tidak tahu bagaimana berinteraksi denganmu. Kata-kata MU yang Kuan belum selesai diucapkan. MU tiba-tiba menoleh. Apa? Kau mau mengajariku? Kata-kata MU yang Kuan tersangkut di tenggorokannya. Tidak bisa diucapkan. Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Saat MU Xiaobi mengajari MU. Adegan di mana dia ditendang oleh Liu Ruyan sampai muntah darah. MU ini seperti orang gila. Ada istri yang mengerikan yang melindunginya. Jika dia mengatakan satu kata lagi, dia mungkin juga akan ditendang. MU yang Kuan tidak berbicara. MU Xiaobi, yang sedang mengenakan perban di sampingnya, ingin berbicara. Tapi melihat tatapan ringan MU dengan tegas menundukkan kepala dan makan. Lukanya belum sembuh. Untuk saat ini tidak ingin menambah luka baru. MU sangat puas. Langsung berjalan ke sisi Nyonya MU dan duduk. Dia sudah makan. Dan tidak punya perut untuk makan. Tapi masih dengan patuh duduk di samping wanita tua itu. Menemaninya makan. Setelah makan malam, MUY, yang selalu diam, tiba-tiba membuka mulutnya. Perusahaan SN baru saja meluncurkan sebuah proyek baru. Proyek ini bernilai 10 miliar. Jika kita mendapatkan proyek ini, posisi keluarga MU di Jiangcheng akan naik lagi. Tapi persyaratan SN sangat tinggi. Perusahaan telah membuat lebih dari selusin rencana. Semuanya ditolak. Begitu MU yang mengucapkan kata-kata ini, kepala MU Xiaobi semakin menunduk. Keluarga MU selalu ingin bekerja sama dengan grup SN. Tapi baik itu proyek kecil sebelumnya, atau proyek besar senilai 10 miliar saat ini. Rencana kerjasama yang telah diajukan, semuanya ditolak. Untuk proyek kali ini, dia lembur selama sebulan berturut-turut. Membuat rencana yang menurutnya sempurna. Tapi tak disangka, pihak lain hanya melihat proyek tersebut. Bahkan belum sampai 2 menit sudah memberikan hasil.
Tidak ada hal baru. Tidak ada nilai kerja sama. Ini adalah pukulan besar baginya. MUY sangat mementingkan proyek kali ini. Karena rencana MU Xiaobi ditolak berkali-kali. Sangat kecewa. Jadi dia harus menyerahkan masalah rencana kepada orang-orang di dalam keluarga untuk melakukannya. Siapapun yang bisa mendapatkan kontrak ini akan menjabat sebagai direktur perusahaan. MU Xiaobi telah berusaha keras selama bertahun-tahun. Dan hanya seorang manajer departemen. Dia ingin mencoba lagi. Tapi MUY sudah tidak memberinya kesempatan lagi. MUY bersandar di kursi. Dengan nada tertarik berkata, "Nyonya MU, rencananya, MUY? Apakah kau ingin mencoba?" Xia Xining mencibir, "Bu? Kau sepertinya sudah gila, ya?" MUY, yang dibesarkan oleh wanita di klub malam itu. Orang yang bahkan tidak menyelesaikan sekolah menengahnya. Bisakah dia membuat rencana untuk proyek 10 miliar ini? Keluarga MU telah mengajukan lebih dari selusin rencana dan semuanya ditolak. Kau menyuruhnya membawa sampah ke sana. Apakah kau ingin benar-benar memutus jalan keluarga MU? Wajah Nyonya MU tiba-tiba menjadi gelap. MU yang Kuan menyadari bahwa wajahnya tidak baik. Buru-buru berkata, "Nenek, aku tahu kau menyayangi MUG. Tapi masalah ini bukan lelucon. Ini menyangkut nasib perusahaan. Tidak boleh ada kesalahan. Lebih baik menunggu proyek yang lebih kecil lain kali. Dan biarkan dia mencoba lagi." Nyonya MU menatapnya tanpa ekspresi dan tidak berkata apa-apa. MU yang Kuan menoleh ke arah MUY. Sambil tersenyum berkata, "Meskipun aku baru saja lulus sekolah menengah. Tapi sejak kecil, ibuku juga menyewa guru. Mengajarku pelajaran bisnis. Aku bisa mencoba rencana kali ini." MU Zhenjian mencibir. "Adikku tidak boleh memiliki kesempatan untuk mencoba. Tapi kau punya?" MU yang Kuan, kau benar-benar tidak tahu malu. Anjing gembala sedikit merasa bersalah, kakak ketiga. Aku tidak meremehkan adikku. Aku juga tidak ingin mencoba kesalahan. Aku melihatnya ketika kakak membuat rencana. Aku pikir aku bisa melakukannya. Dan pengetahuan bisnis yang aku pelajari pasti lebih banyak dari adikku. Ini proyek 1 miliar. Tidak mungkin memberikannya kepada adikku untuk dimainkan, kan? MU Zhenjian akan membalas. MU yang Kuan diselamatkan. Aku tidak tahu di mana aku berbuat salah. Kakak ketiga, kamu selalu tidak menyukaiku. Tapi kamu harus percaya padaku. Titik awalnya adalah untuk kebaikan keluarga MU. MU yang Kuan tampak seperti akan menangis. Xia Xining tiba-tiba merasa sangat sedih. Dia dengan marah memarahi MU Zhenjian. "Apakah kamu sudah cukup gila? Apa level Xiao Kuan? Dan apa level MU Ge? Bisakah dia dibandingkan dengan Xiao Kuan? Jangan menggertak Xiao Kuan hanya karena kamu anakku." "Hei, aku benar-benar." MU Zhenjian akan membalas. Nyonya MU tiba-tiba memukul meja. "Cukup, tidak." Villa itu tiba-tiba menjadi sunyi. Nyonya MU dengan ekspresi tidak senang melirik orang-orang yang hadir. Berkata dengan nada dingin, "Proyek ini karena sangat penting bagi keluarga MU. Seharusnya tidak jatuh ke tangan satu orang. Semua cucu keluarga MU, baik yang mampu maupun tidak, harus membuat rencana. Kehormatan dan aib keluarga MU adalah milik semua orang. Bukan milik satu orang tertentu. Mengerti?" "Mengerti." Cucu-cucu dari beberapa cabang keluarga MU yang lain semua menjawab dengan gembira. Hanya anjing gembala yang menundukkan kepalanya. Jari-jarinya mengepal erat. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Nyonya MU tidak ingin dia sendiri mengambil keuntungan. Jelas dia sendirian yang membuat rencana. Dan kemungkinan besar akan mendapatkan senyuman ini. Kehormatan juga akan menjadi miliknya. Tapi sekarang, semua orang diminta membuat rencana. Tidak peduli rencana siapa yang dipilih. Kehormatan itu adalah milik semua orang. Nyonya MU benar-benar pilih kasih, Ge. Nyonya MU memegang tangan MU Ge. Tersenyum lembut, "Tidak apa-apa,
tidak masalah. Belajar lebih banyak dari orang lain juga bagus. Nenek harap kamu punya sesuatu untuk dilakukan. MU terdiam sejenak. Berkata, nenek berharap keluarga MU bisa mendapatkan proyek ini. Nyonya MU berkata, tentu saja aku berharap. Proyek 1 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Keluarga MU, betapapun baiknya, juga membutuhkan proyek yang lebih baik untuk memperkuatnya. Tapi kamu tidak perlu merasa tertekan. Anggap saja itu sebagai pembelajaran. Jika kamu tidak bisa memberikan rencana, tidak masalah. Lihat lebih banyak, pelajari lebih banyak. Setelah beberapa waktu, nenek akan mengaturmu untuk masuk ke perusahaan. Selama aku ada, keluarga MU akan menjagamu seumur hidup. Hati MU gemeng hangat. Tersenyum, kalau begitu, apa yang akan kamu berikan pada keluarga MU? Nyonya MU terkejut sejenak, proyek 1 miliar ini. Aku putuskan untuk memberikan pada keluarga MU. MU berkata, nenek, aku akan. Untukmu, MU, mimpi apa yang sedang kamu impikan? Nyonya, Anda benar-benar terkejut dengan kata-kata MU. Tapi grup SN. Konglomerat internasional terkemuka. Kamu ini siapa? Masih memutuskan untuk memberikan proyek ke MUG ya? Apa kamu pikir kamu adalah ketua SN? MUG bersandar di sandaran kursi. Suaranya sangat malas. Berkata, benar, aku adalah ketua SN. Setelah MUG mengucapkan kata-kata ini, MUG terdiam sejenak. Semua orang memandang MUG seperti orang bodoh. Mereka benar-benar tidak menyangka. MUG begitu sombong. Berani mengatakan bahwa dia adalah ketua SN. Apakah dia tahu? SN itu sebenarnya ada apa? Itu adalah konglomerat internasional terkemuka. Bukan dalam negeri. Adalah konglomerat internasional. Itu adalah eksistensi yang tidak dapat dijangkau oleh banyak orang. Jangan bicara tentang keluarga MU. Bahkan keluarga kaya dari keluarga kaya teratas di Beijing juga tidak bisa menyentuh SN. MUG itu siapa? Masih ingin menyentuh SN? Apakah dia gila? Setelah hening sejenak, Xia Xining adalah orang pertama yang sadar kembali. Dia langsung marah, MUG? Apa yang ada di pikiranmu setiap hari? Hal-hal yang kacau balau. Berani sekali mengatakan ketua SN. Tidak takut orang akan mengirimimu surat dari pengacara? MU Yang Kuan berkata dengan jelas. Adik, aku tahu kamu baru saja kembali. Ingin membuktikan diri kepada keluarga. Tapi kamu tidak perlu mengatakan apapun. Ketua grup SN adalah seseorang yang ingin bertemu tetapi tidak bisa. Bahkan dia pun berkali-kali meminta untuk bertemu dengan pihak lain. Jawaban yang diterima juga adalah tidak bertemu. Anjing gembala melirik tatapan sinis di mata MUG. Sudah jelas? Jika kamu ingin belajar tentang bisnis, aku bisa mengajarimu. Tapi jangan katakan hal seperti itu lagi di masa depan. Jika itu menyebar ke orang yang berkepentingan. Ketua SN benar-benar akan meminta pertanggungjawaban keluarga MU. MUG memeluk dirinya sendiri. Dengan senyum mengejek, melirik anjing gembala. Kemudian matanya tertuju pada MUY, ayah ingin bertemu denganku? Katakan, untuk apa dia menemuiku? Jika permintaannya tidak terlalu berlebihan. Karena aku masih memiliki darahmu. Aku akan setuju. Semua orang tercengang saat ini. Apakah orang ini tidak waras? Sudah dikatakan untuk tidak mengatakan hal-hal besar seperti itu lagi. Dia bahkan masih kecanduan berakting. Bahkan, Nyonya MU dan MU Zhenjian, yang selalu menyayangi MUG, juga membuka mulut mereka saat ini. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Suasana kembali tegang. Setelah sekian lama, Nyonya MU batuk ringan. Dengan malu berkata, Nenek tahu kamu berbakti. Kamu bisa kembali untuk menemani nenek. Aku sudah sangat senang. Kata-kata semacam ini, jangan katakan lagi di masa depan. Dia tidak menyalahkan MUG. Tetapi ada banyak iblis dan hantu di keluarga ini. Jika kata-kata MUG ini menyebar,
Aku khawatir grup SN benar-benar akan meminta pertanggungjawabannya. MU Zen melihat saat ini juga telah kembali ke akal sehatnya. Menarik lengan baju MUG dan berkata dengan lembut. Aku tahu Liu Ruyan menerobos lampu. Apapun yang kamu inginkan, dia bersedia memberikannya kepadamu. Tapi SN benar-benar bukan sesuatu yang bisa dijangkau oleh Liu Ruyan. Bicaralah dengan hati-hati. MUG dengan serius berkata, aku mengatakan yang sebenarnya. MU Zen, aku mohon jangan katakan lagi. Jika diketahui oleh ketua SN yang sebenarnya. Akan sangat memalukan jika wajahmu ditampar di tempat. Kakak menjagamu. Tapi di depan ketua SN, itu tidak cukup. Cukup. MUY melirik MUG. Aku tidak peduli kamu seperti apa sebelumnya. Ketika kamu kembali ke keluarga MU, kamu harus memperhatikan kata-kata dan perbuatanmu. Beberapa hal, jangan katakan sembarangan. MU yang Kuan dengan bangga melirik MUG. Di rumah ini, tidak pernah peduli pada anak-anak. Siapa yang mengatakan apa? Dia tidak pernah melihatnya. Di matanya hanya ada keuntungan. Anak mana yang bisa memberinya keuntungan? Dia akan melihat lebih banyak. MUG adalah orang pertama yang dimarahi oleh MUY. MU yang Kuan dalam suasana hati yang baik. Bersumpah kepada MUY. Berkata, ayah. Jangan khawatir, aku sangat percaya diri dengan rencana kali ini. Aku akan mencari grup SN besok. Berusaha untuk mendapatkan kesempatan bertemu dengan ketua SN. MUY meliriknya. Wajahnya masih dengan ekspresi dingin. Siapapun bisa berbicara besar. Yang aku inginkan adalah hasilnya. Nyonya MU melirik anjing gembala. Wajahnya tidak terlihat baik. Dia tidak pernah menyukai anjing gembala. Keserakahan dan perhitungan tertulis di wajahnya. Jika dia benar-benar mendapatkan SN kali ini. Proyek kerja sama grup. Aku khawatir akan sulit untuk mengirimnya keluar dari keluarga MU. Tapi proyek kali ini sangat penting bagi keluarga MU. MU yang Kuan. Memang telah dilatih secara intensif oleh Xia Xining sejak kecil. Dia memang memiliki kemungkinan sukses 50%. Dia harus membiarkan MU yang Kuan mencoba. Memikirkannya saja sudah membuatku kesal. MU melihat bahwa Nyonya MU kesal. Memegang tangannya, Nenek, jangan khawatir. Aku akan mengirimkan kontrak kepadamu besok. Nyonya MU menepuk tangan MUG. Tersenyum pahit dan tidak berbicara. Jika MUG tidak diusir oleh Xia Xining saat itu, dia pasti akan sangat luar biasa sekarang. Dan tidak akan mengatakan kebohongan ini untuk membuatnya bahagia. Dia tahu niat MUG baik. Tetapi tidak bisa memadamkan niat baik anak itu. Lupakan saja, MUG bahagia saja. Makan malam ini sangat membosankan. Nyonya MU dalam suasana hati yang buruk. Setelah makan, dia naik ke atas lebih awal. Lain kali, melihat MUG akan membuatnya kesal. Langsung mengambil tas dan keluar. MUY tidak ingin berbicara dengan anak-anak ini. Pergi ke ruang kerja. MUG juga terlalu malas untuk tinggal. Baru saja akan pergi. Tiba-tiba seseorang menarik pakaiannya. MUG menoleh dan melihat. MU Tangchun dengan ekspresi ketakutan menyerahkan lukisan kepadanya. Sepupu, selamat datang di rumah. Ini adalah hadiah yang kuberikan padamu. Dalam ingatan MUG. Setiap kali bibi besar kembali ke keluarga MU saat masih kecil. Wajahnya selalu membawa sedikit kesedihan. Dia jarang berbicara dengan keluarganya. MUG tidak dekat dengannya. Tapi MU Tangchun. Sejak kecil suka mengikuti di belakangnya. Selalu memanggilnya sepupu, sepupu. MUG menatap mata MU Tangchun. Mengaitkan bibirnya, lukisannya sangat bagus. Mata MU Tangchun berbinar, benarkah? MUG mengangguk, benar. MU Tangchun pergi dengan gembira setelah selesai berbicara. MUG melihat punggungnya dan tersenyum. Anjing gembala yang menyaksikan adegan ini dari kejauhan. Matanya memancarkan sedikit kebencian. MU Tangchun, bajingan itu. Biasanya tidak berani kentut di depannya. Sekarang dia benar-benar mencoba untuk menjilat MUG.
Bagaimana dia berpikir untuk menjilat MU Ge? Dia akan memiliki hari-hari yang baik? Tunggu saja. Siapapun yang baik pada MU Ge, dia tidak akan melepaskannya. Suatu hari, ketika MU Ge turun, tepat bertemu dengan MU Yang Kuan yang sedang bersiap untuk berangkat ke SN Group dan MU Xiaobi. MU Ge meliriknya dan berjalan ke arahnya. MU Xiaobi tanpa sadar mundur. Mau apa? MU Ge terkekeh. Dengan keberanian sekecil ini, berani mendidik Nona MU? Pergi latih keberanianmu dulu, lalu bicaralah denganku. Setelah selesai berbicara, dia bahkan tidak memberikan pandangan tambahan. MU Xiaobi berbalik dan pergi. Wajah MU Xiaobi terlihat jelek. Gigi menggertak. Dia benar-benar membenci MU Ge. Jika dia terus tinggal di rumah, aku khawatir dia akan mati karena marah suatu hari nanti. Dia harus memikirkan cara untuk membuat MU Ge keluar dari keluarga MU. MU Yang Kuan juga sangat marah. Tapi dia tahu sekarang bukan waktunya untuk marah. Dia berkata kepada MU Xiaobi, ayo pergi. Hari ini ketua SN secara pribadi akan menemui kita. Jangan buang waktu. Siapa yang menyangka bahwa hanya dalam satu malam, asisten ketua SN tiba-tiba menelepon untuk bertemu dengan mereka secara pribadi. Ketika MU Yang Kuan menerima berita ini, dia tidak bisa tidur sepanjang malam karena kegembiraan. Untuk memberikan kesan yang baik kepada ketua SN, dia menghabiskan sepanjang malam untuk membuat banyak rencana. Akhirnya membuat rencana yang paling memuaskannya. Dia pikir dia pasti akan berhasil hari ini. MU Yang Kuan dan MU Xiaobi dibawa ke kantor ketua. Asisten ketua SN, Asisten Jiang, sangat sombong. Kalian tunggu di sini. Asisten Jiang meninggalkan kalimat ini, berbalik dan pergi. Bahkan tidak memberi MU Yang Kuan kesempatan untuk bertanya lebih lanjut. Dengan cara ini, MU Yang Kuan dan MU Xiao Bei ditinggalkan di kantor ketua. Selama 2 jam penuh, mereka berdiri dengan patuh. MU Xiao Bei melirik kepala ganda MU Yang Kuan. Dengan gemetar khawatir berkata, atau kita duduk sebentar. Ketua SN seharusnya ada rapat sementara. Dia sebenarnya juga tidak bisa berdiri. Dia jarang berjalan pulang di perusahaan. Dan kurang berolahraga. Sekarang berdiri selama lebih dari 2 jam. Seluruh orang sedikit pusing. Tapi dia tidak berani bertanya kepada asisten Jiang. Kesempatan untuk bertemu dengan ketua SN kali ini tidak mudah didapat. Siapa yang tahu? Apakah ketua sengaja menguji mereka? Jadi tidak boleh bertanya. MU Yang Kuan ragu-ragu sejenak, kalau begitu, duduklah selama 10 menit. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Anjing gembala tahu ketua tidak datang. Duduk juga tidak enak. Tapi benar-benar tidak tahan lagi. Tapi mereka sudah menunggu lebih dari 2 jam. Dalam 10 menit ini, ketua SN seharusnya juga tidak akan datang. MU Xiaobi mengangguk. MU Yang Kuan duduk di kursi tamu di seberang meja kerja ketua. Akibatnya, baru duduk kurang dari 1 menit. Pintu kantor tiba-tiba didorong terbuka. MU Yang Kuan terkejut. Cepat-cepat berdiri. Tapi karena berdiri terlalu cepat, tanpa sengaja terkilir kakinya. Dia langsung kesakitan, air mata bergulir di matanya. Tapi ketika melihat orang yang datang, wajahnya berubah drastis. Bahkan berpura-pura pun tidak bisa. Berteriak kaget, Kak MU. Kenapa kau datang? Wajah MU Xiaobi berubah. Dengan marah membentak, siapa yang menyuruhmu datang? Cepat pergi dari sini. Kak MU meliriknya tanpa ekspresi. Langsung duduk di seberangnya. Di kursi khusus ketua. MU Xiaobi langsung membelalakan matanya, lalu dengan marah berkata, Kak MU. Apa kau gila? Itu adalah kursi khusus ketua SN. Kalau kau mau mati, jangan ajak kami. Anjing gembala yang menjadi sandaran juga sangat marah. Kesempatan untuk bertemu dengan ketua SN kali ini sangat langka. Apakah kau tahu? Harapan keluarga MU kami ada pada proyek kali ini. Kak MU, bahkan jika kau menyimpan dendam padaku,
Juga jangan menggunakan nasib keluarga MU untuk bercanda. MU yang Kuan menarik napas dalam-dalam. Ketua SN akan segera datang. Cepat keluar. Jangan menunda urusan kita. KMU bersandar malas di sandaran kursi. Dengan acuh tak acuh mengamati mereka. Menunggu dia berbicara. MU Xiaobi berteriak dengan marah, suruh kau pergi. Apakah kau dengar? KMU, jika kau merusak kerja sama kali ini, aku tidak akan membiarkanmu. KMU masih tertawa mengejek ke arah MU Xiaobi. Coba katakan bagaimana kau tidak akan membiarkanku. Sebenarnya, dia hari ini tidak punya waktu untuk bermain-main dengan dua peran kecil ini. Dia datang ke perusahaan hari ini adalah untuk mengambil kembali saham Liu Ruyan. Menghentikan kerjasama di antara mereka. Mantan yang baik seharusnya seperti sudah mati. Benar-benar menghilang dari dunia pihak lain. Dia adalah mantan yang sangat baik. Jadi, karena sudah putus dengan Liu Ruyan, maka harus berpisah dengan bersih. Tapi antara dia dan Liu Ruyan, tidak semudah itu untuk dipisahkan. Grup SN adalah perusahaan yang didirikan bersama oleh dia dan Liu Ruyan. Tapi dia dan Liu Ruyan sudah putus. Saham perusahaan ini juga tentu harus diambil kembali. Jadi dia datang hari ini untuk menyelesaikan masalah ini. Adapun kerjasama dengan keluarga MU. Dia sudah meminta asisten Jiang pergi tadi malam untuk kontrak. Sebenarnya ingin langsung mengirimkannya ke tangan nenek hari ini. Tapi dia tiba-tiba teringat. MU yang Kuan sepertinya sangat percaya diri dengan rencana kali ini. Dia tiba-tiba ingin bermain-main. Bukankah Xia Xining sangat peduli pada MU yang Kuan? Bukankah dia membanggakan bahwa yang dia latih semua adalah jenius dengan IQ yang sangat tinggi? Maka dia ingin melihat jenius yang disebut Xia Xining. Sebenarnya pada tingkat apa? MU Xiaobi sangat marah. Tapi dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa pada KMU. KMU didukung oleh nenek. Dan juga ada Liu Yan dengan latar belakang yang kuat. Tunangan ini. Bahkan jika KMU benar-benar merusak kerja sama kali ini, juga belum tentu akan diusir dari keluarga MU. Tapi dia tidak bisa mengerti tim besar. Dia sudah putus asa. Dia membutuhkan kerja sama ini untuk memperkuat posisinya di perusahaan. Memikirkan hal ini, MU Xiaobi menarik napas dalam-dalam. Dengan sabar berkata, bahkan jika aku memohon padamu, bisakah kau pergi dulu? Kesempatan kali ini sangat penting bagiku. Aku mohon, jangan mengganggu. KMU mengangkat alisnya. Kau yakin ingin aku pergi? Ya, cepat pergi. MU Xiaobi hampir berteriak. Dia dengan panik melihat ke arah pintu kantor. Takut ketua SN masuk. Sudut bibir KMU terangkat, baiklah. Aku pergi. MU Xiaobi tidak menyangka KMU begitu mudah diajak bicara. Juga sedikit terkejut. Akibatnya, KMU baru berjalan setengah jalan. Tiba-tiba berhenti. Mengatakan, nona keluarga MU dengan IQ 180. Ternyata bodoh. Wajah MU Xiaobi menjadi jelek. Akan segera marah. MU yang Kuan tiba-tiba menarik lengan bajunya. Menggelengkan kepala padanya. MU Xiaobi menarik napas dalam-dalam. Menekan kemarahan di hatinya. Akhirnya tidak mengatakan apa-apa, melihat KMU pergi. Sampai KMU benar-benar meninggalkan kantor ketua SN. Jantung MU Xiaobi yang berdebar-debar baru tenang. Selama KMU tidak mengganggu. Hari ini masih ada harapan. Lagi pula, ketua SN sendiri yang meminta untuk bertemu dengan mereka. Yang tidak disangka oleh MU Xiaobi adalah kepergian KMU kali ini. Dia dan MU yang Kuan langsung menunggu dari siang hingga malam. Dari penuh percaya diri hingga kehilangan semangat. Akhirnya MU Xiaobi tidak tahan lagi. Keluar dan mencari asisten Jiang. Asisten Jiang, apakah ketua kalian sedang rapat? Sudah sehari penuh. Jika ketua benar-benar sibuk, bisakah kami datang besok? Asisten Jiang melirik dengan acuh tak acuh padanya. Bukankah ketua kami sudah kau usir? Manajer MU sangat sombong.
Sampai kami datang ke grup Sun untuk mengusir ketua kami. Baru pertama kali lihat. MU Xiaobi bingung. Apa yang Anda bicarakan? Bagaimana kami berani mengusir ketua kalian? Sampai sekarang. Belum melihat wajah ketua. Tidak berani. Asisten Jiang mencibir, aku lihat kau sangat berani. Kami? Ketua bersedia memberi keluarga MU kalian kesempatan. Adalah keberuntungan kalian. Kau malah berlagak di depan ketua kami. MU Xiaobi ingin menjelaskan. Asisten Jiang sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Manajer MU sangat cakap. Sepertinya tidak perlu kami untuk mengirimkan proyek. Lebih baik kau cari orang lain saja, kata asisten Jiang. Lalu pergi tanpa menoleh. Meninggalkan MU Xiaobi yang kebingungan. MU Xiaobi tertegun di tempat beberapa saat. Baru kembali ke kantor. MU yang Kuan buru-buru maju dan bertanya, bagaimana, Kak? Kapan ketua SN akan datang menemuiku? MU Xiaobi duduk di kursi dengan wajah putus asa. Tidak ada kesempatan lagi. MU yang Kuan mengerutkan kening. Apa? Asisten Jiang mengatakan kami telah mengusir ketua SN. Dan tidak akan pernah bekerja sama dengan kami lagi. MU Xiaobi sampai sekarang masih belum mengerti. Kapan dia mengusir ketua SN? Sampai sekarang. Bahkan SN. Wajah ketua belum pernah dia lihat. Bagaimana bisa? Dan dia juga tidak punya keberanian sebesar itu. MU yang Kuan juga tampak bingung. Kami mengusir ketua SN? Kapan itu terjadi? Hari ini ketua mereka sama sekali tidak datang. Hanya sampai di sini. MU yang Kuan tiba-tiba berhenti. KMU. MU Xiaobi tertegun sejenak. Kemudian menyangkal, bagaimana mungkin? Dia, yang dibesarkan oleh seorang wanita klub malam. Bagaimana bisa menjadi ketua SN? Dia hanya ingin mengganggu. Tidak membiarkan kami menandatangani kontrak. MU yang Kuan tidak berkata apa-apa. Sesaat ragu-ragu. Apakah mungkin KMU menyinggung ketua SN? Asisten Jiang menyalahkan kami. MU Xiaobi berdiri dengan marah. Penuh amarah, tidak heran. Aku bilang, tanpa alasan. Mengapa asisten Jiang mengatakan hal seperti itu? Ternyata KMU. Kata MU Xiaobi. Berbalik dan berjalan keluar. Aku harus mencabik-cabiknya. Saat ini, keluarga Liu. KMU berdiri di depan pintu keluarga Liu dengan wajah marah. Chu Youlan di sampingnya. Secara naluriah menjaga jarak lebih dari 1 meter darinya. Ya ampun, Xiao MU hari ini sangat menakutkan. Harus menjauh. Terkena getahnya tidak baik. KMU menarik napas dalam-dalam. Sebisa mungkin menekan amarahnya. Berpikir, bel pintu keluarga Liu. Segera seorang pelayan keluar. Ketika melihat di luar, 2 gadis yang sangat cantik. Tertegun sejenak. Kalian siapa? Mencari siapa? Mencari Liu Ruyan. Nada bicara KMU tidak bagus. Orang biasa mencari nona. Tapi bukankah nona selalu tidak dekat dengan pria? Jangan katakan datang mencari. Berapa banyak yang sudah diusir oleh nona? Bahkan jika berani mendekati nona, tidak ada hasil yang baik. Bagaimana masih ada orang yang berani datang mencari pelayan? Sebenarnya ingin menolak untuk Liu Ruyan. Tapi melihat penampilan KMU yang sepertinya tidak mudah dihadapi. Tetap memutuskan untuk masuk dan melapor dulu. Liu Ruyan saat ini sedang duduk di sofa membaca buku. Di sebelahnya duduk Liu Jialiang, menonton TV. Li Xia dan Fu Yanjie sedang menikmati teh. Nona. Di luar ada seorang pria bernama KMU ingin bertemu dengan pelayan. Begitu kata-kata itu selesai. Nyonya Liu tua. Tuan Liu. Li Xia dan Fu Yanjie. 4 pasang mata serentak melihat ke arahnya. Tangan Liu Ruyan yang memegang buku sedikit berhenti. Kemudian dengan ekspresi tidak berubah berkata, tidak bertemu. Liu Jialiang. Tuan Li Xia serta Fu Yanjie. Seolah menemukan benua baru. Tiba-tiba tertarik.
Orang yang memperlakukan KMU seperti harta karun. Liu Ruyan yang seperti anjing di depan KMU dan tidak berharga. Berubah sikap, sungguh luar biasa. Nyonya Liu tua dengan cepat duduk di samping Liu Ruyan. Dengan penuh minat bertanya, apakah kau menyerah pada KMU? Liu Ruyan meliriknya dengan acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa. Nyonya Liu tua melihat penampilannya yang seperti ini langsung kesal. Baru saja akan memarahi. Tiba-tiba terdengar suara keras, duar. Keluarga Liu terkejut. Nyonya Liu tua berdiri dan memegangi dadanya. Gemetar ketakutan. Apa yang terjadi? Begitu kata-kata itu selesai, pelayan berlari masuk dengan panik. Tidak beres. Orang yang bernama KMU menendang pintu. Nyonya Liu tua, Li Xia. Fu Yanjie, jangan bilang kau sedang bercanda denganku. Pintu itu menghabiskan jutaan untuk dibuat. Kau bilang ditendang orang sampai terbuka? Kemudian, pandangan beberapa orang tertuju pada Liu Ruyan. Seolah bertanya, kau mencari monster macam apa ini? Liu Ruyan mengusap pelipisnya. Sedikit tak berdaya. Bahkan sebelum dia berdiri, KMU masuk dengan wajah dingin. Tanpa mempedulikan orang lain berjalan ke hadapan Liu Ruyan. Meletakkan kontrak akuisisi saham di depannya. Lalu mengeluarkan pena dan meletakkannya di atas meja dengan keras. Dengan dingin berkata, tanda tangani. KMU kali ini benar-benar tidak bisa mengendalikan amarahnya. Tadi malam sudah memasukkan Liu Ruyan ke daftar hitam. Dan dengan sungguh-sungguh memberitahunya. Hari ini pergi ke perusahaan untuk membagi saham. Akibatnya, dia menunggu sepanjang hari. Dia langsung menghilang. Mengirim pesan tidak dibalas. Menelepon tidak diangkat. Hanya membiarkannya menunggu di perusahaan sepanjang hari. KMU sangat marah. Langsung dari perusahaan datang ke rumah Liu. Chu Youlan sejak masuk sudah menghindar jauh-jauh. Takut amarah KMU membakar dirinya. Ketika dia bersembunyi di jarak yang dianggap aman. Dia memarahi Liu Ruyan, kau mau mati, ya? Tidak ada apa-apa, kenapa kau memprovokasinya? Membuatku sia-sia sepanjang hari. Membuatnya sangat marah. Sebenarnya hari ini menemani KMU ke perusahaan. Menyelesaikan urusan. Lalu pergi bermain. Akibatnya, ya ampun. KMU langsung menunggu Liu Ruyan di perusahaan sepanjang hari. Pada akhirnya, menunggu dengan penuh amarah. Membuatnya juga tidak bisa keluar bermain. Liu Ruyan ini tidak becus, hanya merusak. Liu Ruyan melirik Chu Youlan dengan acuh tak acuh. Akhirnya pandangannya tertuju pada KMU. Membuka mulut dengan datar dan tidak masuk akal. Suhu tubuh Muge tiba-tiba turun menjadi titik beku. Menatap Liu Ruyan dengan mata dingin. Menahan keinginan untuk bertindak. Baru saja akan membuka mulut. Liu Ruyan tiba-tiba berkata dengan anggun. Makanan dibawa keluar. Nona menjawab dengan anggun. Lalu segera membawa makanan ke meja makan. Liu Ruyan bangkit dan merangkul pinggang Muge. Membawanya ke depan meja makan. Mengipasi udara di depan makanan dengan jari. Lebih baik makan dulu. Muge ingin menendang Liu Ruyan. Tapi aroma nasi yang familiar itu. Dia menahan amarah di kantor setelah makan pagi. Jadi dia tidak makan sepanjang hari. Perut Chu Youlan juga keroncongan saat ini. Dia tidak tahu apakah Muge lapar atau tidak. Dia benar-benar lapar. Juga tidak peduli apakah Muge masih marah. Dia duduk di kursi dengan pantatnya, Xiao Mumu. Kamu marah dulu. Aku makan dulu, Muge meliriknya. Lalu dengan cepat duduk. Seperti serigala lapar yang merebut makanan. Menghabiskan semua makanan di depannya dengan Chu Youlan. Keluarga Liu tercengang. Terkejut kedua orang ini bisa makan begitu banyak. Lebih terkejut dari mana datangnya makanan di meja ini. Masakan ini bukan dibuat oleh Xiao Sa. Selera keluarga Liu lebih ringan. Tidak banyak yang bisa makan pedas. Dan meja makanan di depan mereka semuanya pedas. Kelihatannya cukup harum. Xiao Sa sepertinya menyadari kebingungan semua orang. Sambil tersenyum, mengatakan bahwa semua makanan ini dibuat oleh Nona. Siang hari pergi ke supermarket untuk membeli bahan-bahan. Dari memetik sayuran,
mencuci, hingga menggoreng, semuanya dilakukan sendiri. Aku ingin membantu, tapi Nona tidak mau. Setelah Xiaosha selesai berbicara, dia melihat ke arah Muge. Saat Liu Ruyan memasak, ekspresi bahagia di wajahnya. Xiaosha merasa bahwa dia pasti memiliki seseorang yang dia sukai. Liu Jialiang, orang tua Liu Ruyan membuka mulut mereka lebar-lebar. Seolah-olah mereka melihat hantu. Tidak menyangka Muge begitu hebat. Bahkan bisa membuat Liu Ruyan merendahkan diri. Memasak untuknya sendiri. Sebelumnya di pesta pertunangan. Meskipun Liu Ruyan mengatakan akan mengurus 3 kali makan Muge. Sangat baik. Tapi mereka selalu berpikir. Itu adalah makanan yang dibuat oleh koki profesional. Siapa sangka Liu Ruyan, untuk menyenangkan prianya sendiri. Bahkan melakukan pekerjaan sebagai pengasuh. Seketika. Mereka tidak tahu apakah harus senang atau sedih. Liu Ruyan melirik Muge yang sedang makan dengan serius. Sudut mulutnya menyunggingkan senyum. Lalu berdiri dan mengambil perjanjian akuisisi saham itu. Dia akan merobeknya. Dia penasaran. Apa yang dipegangnya di tangannya? Li Xia. Setelah melihat dengan jelas kata-kata di atasnya. Berteriak kaget, astaga. Li Xia bertindak sangat cepat. Merampas perjanjian itu dari tangan Liu Ruyan. Lalu membacanya kata demi kata. Kemudian Li Xia berteriak lagi. Suami, luar biasa. Grup SN ternyata adalah milik putrimu dan Muge. Semua orang di keluarga Liu terkejut. Fu Yanjie berjalan cepat dan mengambil perjanjian di tangan Li Xia. Keterkejutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Nyonya Liu dan Tuan Liu juga sangat terkejut. Seorang wanita tua tiba-tiba teringat sesuatu. Marah, cucu durhaka ini. Setengah tahun yang lalu. Keluarga Liu ingin bekerja sama dengan grup Ansen untuk sebuah proyek. Tapi pihak lain tidak setuju. Setelah lama, perusahaan ini milikmu. Menolak kita. Nyonya Liu sangat marah. Kerjasama dengan grup Fansan. Sangat penting bagi keluarga Liu. Untuk dapat bekerja sama dengan sukses. Seluruh perusahaan bekerja keras selama lebih dari 2 bulan. Tapi akhirnya, mereka bahkan tidak mempertimbangkan rencana yang diberikan keluarga Liu. Langsung menolak kerjasama. Bahkan tidak ada alasan penolakan. Keluarga Liu merasa frustrasi untuk waktu yang lama. Tidak menyangka ternyata milik Liu Ruyan. Tapi meskipun marah, dia masih sangat bangga. Dia selalu tahu kemampuan Liu Ruyan. Kalau tidak, Fu Yanjie tidak akan pensiun dini. Menyerahkan perusahaan kepada Liu Ruyan untuk dikelola. Sejak Liu Ruyan mengambil alih perusahaan Liu Jia. Liu Jia. Laba tahunan meningkat beberapa poin persentase. Liu Jia di Beijing. Menginjakkan kaki di kota semakin stabil. Tapi orang yang boros ini, proyek yang begitu bagus. Dia malah menyingkirkan perusahaan sendiri. Saya tidak punya hak membuat keputusan. Liu Ruyan mencubit Messi. Berkata kepada Muge dan Chu Youlan yang sedang makan dengan senang. Dia yang memutuskan. Sebenarnya, mendirikan grup SN adalah keuntungan baginya. Muge awalnya bisa mendirikan grup SN sendiri. Dia ingin bersama pacarnya setiap hari. Mengajukan untuk berinvestasi. Muge tidak kekurangan uang. Tapi juga menyetujui investasinya. Hanya memberinya 30% amarah. Penjelasan Muge adalah untuk memberinya rasa aman. Mulut keluarga Liu terbuka lebar. Semua orang terkejut melihat Muge yang sedang makan. Muge yang sedang makan dengan lahap. Grup sebesar ini. Liu Ruyan ternyata tidak punya hak membuat keputusan. Muge juga terlalu hebat. Tapi dari mana dia mendapatkan modal? Dapat memulai proyek SN seperti itu. Dikatakan bahwa Muge dibesarkan oleh wanita di klub malam. Tapi apakah wanita di klub malam punya begitu banyak uang? Mendukungnya untuk mendirikan SM. Keluarga Liu adalah pengusaha. Tentu saja tahu betapa sulitnya mendirikan sebuah grup. Betapa tidak mudahnya. Tidak perlu dikatakan. Hanya modal saja. Jumlah investasi awal masing-masing 1 miliar. SM ini tidak akan bisa didirikan.
Bisakah wanita klub malam punya 1 miliar? Para tetua keluarga Liu masih terkejut. Liu Ruyan langsung mengambil perjanjian akuisisi dari tangan Li Xia. Tanpa ragu merobeknya menjadi berkeping-keping. Shu Dimuge tiba-tiba berdiri. Menatap Liu Ruyan dengan mata penuh amarah di tangannya. Kertas yang robek menjadi potongan-potongan. Mengertakkan gigi, kamu ingin mati. Aku mati juga harus dikubur bersamamu. Liu Ruyan memasukkan kedua tangannya ke dalam saku. Wajahnya nakal, kamu tidur denganku, aku seumur hidupku akan bergantung padamu. Muge, jangan coba-coba meninggalkanku. Muge dipenuhi amarah. Tapi masih bersabar, aku sudah putus denganmu. Aku tidak setuju dengan putusan sepihakmu. Muge, dia buta. Jatuh cinta pada plester ini. Suasana di ruang tamu tiba-tiba menjadi tegang. Keluarga Liu melihat Liu Ruyan. Dan melihat Muge lagi. Akhirnya Li Xia berjalan sambil tersenyum. Ketika semua orang belum bereaksi. Memeluk Muge. Liu Ruyan dan Chu Youlan tidak punya waktu untuk menghentikan Muge. Dipeluk dengan begitu lembut. Seluruh tubuh Muge membeku. Liu Ruyan mengangkat tangannya untuk membantu Chu Youlan. Berteriak, cepat lepaskan dia. Li Xia bingung, aku hanya memeluk Muge. Apakah kalian perlu bersikap seperti ini? Ekspresi seperti bencana yang akan datang? Chu Youlan menghentakkan kakinya karena marah. Mumu kecilku hancur. Kata-kata penjelasan Chu Youlan belum selesai. Melihat Muge yang wajahnya sangat suram. Mengangkat tangan, ada jarum perak di sela-sela jari. Chu Youlan, yang selalu suka bertengkar saat bertemu. Dan Liu Ruyan. Dalam hal ini bekerja sama secara luar biasa. Chu Youlan dengan cepat memeluk Muge. Liu Ruyan melompat dan menarik Li Xia kembali. Li Xia ditarik tanpa persiapan. Hampir jatuh ke tanah. Dia sangat marah dan memarahi Liu Ruyan karena mencoba membunuh ibunya sendiri. Kamu mau mati. Liu Ruyan meliriknya dengan dingin. Jika kamu tidak menjauh, yang mati adalah kamu. Chu Youlan memeluk Muge kecil dengan erat. Tenanglah. Itu adalah calon mertuamu. Jangan sampai kamu memukulnya. Meskipun aku tidak suka Liu Ruyan. Tapi dia sangat baik padamu. Gadis yang baik seperti ini tidak akan ada yang kedua. Kamu akan membunuh ibu kandungnya. Kalian berdua benar-benar tidak akan punya kesempatan. Liu Ruyan menghela nafas, ibuku tidak sengaja. Aku minta maaf untuknya. Muge menatap Chu Youlan dan Liu Ruyan selama setengah hari. Tanpa alasan, dia diracuni. Aku akan menyegel meridiannya. Apa yang kalian berdua lakukan? Chu Youlan dan Liu Ruyan berhenti pada saat yang sama.